Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kemacetan yang terjadi di jalan kota-kota metropolitan seperti Manhattan, London, Toronto, Tokyo, Jakarta, Surabaya adalah persoalan klasik yang hanya dapat diurai oleh waktu. Namun, tatkala kota metro super mini seperti Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi menderita kemacetan sepanjang hari, bahkan siang malam tiada henti, kita tidak perlu menunggu bom waktu untuk mencari solusi. Yang jelas kemacetan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, sejak lalu lalang angkutan hasil bumi batu bara meningkat pesat akibat dari kenaikan fantastis harga komoditas ini. Berbagai sumber menyebutkan bahwa jumlah truk pengangkut batu bara yang lalu lalang sepanjang jalan raya Jambi mencapai 6.000 unit setiap hari. Mungkin akan lebih. Kalau jumlah ini ditambahkan dengan jumlah kendaraan angkutan umum dan kendaraan masyarakat yang juga membayar pajak, yang tentunya berhak mendapatkan layanan fasilitas jalan raya yang layak, maka jelas ruas jalan ini tidak mungkin lagi mampu menampung kendaraan yang lalu lalang secara layak. Kita tidak pantas menyalahkan operator angkutan batu bara yang mencari nafkah halal dari profesi mereka sebagai pengusaha transportasi. Kita juga tidak bisa menyalahkan pengusaha angkutan umum yang melayani mobilitas publik sepanjang hari. Kita tidak mungkin menyalahkan masyarakat yang resah, gerah, dan jangan sampai marah dengan keadaan yang tidak jelas solusinya ini. Yang jelas, keadaan ini telah menelan korban, bukan hanya harta benda milik rumah tangga warga dan masa yang terbuang sia-sia, tapi juga jiwa manusia yang melayang, yang sangat berharga. Walaupun nyawa adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kematian adalah takdirnya, namun duka kehilangan anggota keluarga yang disayangi, siapa yang merasa? Sepanjang tahun 2021 saja dilaporkan telah terjadi 56 kasus meninggal akibat kecelakaan lalu lintas truk batu bara dengan kendaraan bermotor roda 2 rakyat jelata. Memang penambangan batu bara adalah pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Namun tidak mungkin pembangunan di satu sektor harus mengorbankan pembangunan di sektor lain. Sungguh naif kiranya kalau kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat membiarkan eksploitasi atas sumber daya alam kita yang merusak sumber daya lingkungan itu sendiri, apalagi sumber daya manusia dengan tatanan sosialnya. Sebaliknya, pembangunan di satu sektor mesti mendatangkan dampak pembangunan pada sektor lain, khususnya sumber daya manusia dengan sistem sosialnya. Bukankah pembangunan itu mesti dilakukan secara terencana, terintegrasi, padu dan kompak? Bukankah kebijakan terkait penambangan batu bara di wilayah ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan terkait sektor lingkungan, sektor sosial, pendidikan, perhubungan, keamanan dan ketertiban masyarakat? Pertanyaan yang lebih mendasar tapi mendesak untuk dibahas dan segera ditindaklanjuti adalah, apakah pemangku kepentingan pemerintah daerah Jambi dan pemerintah pusat telah memikirkan dan mengambil langkah-langkah terukur untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan ini? Walaupun kami tahu bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara Minerba telah ditarik ke pemerintah pusat, namun pemerintah daerah Provinsi Jambi tidak pantas membiarkan dampak dari bisnis negara ini diderita oleh rakyat yang semestinya menikmati hasil pembangunan.
kalaulah boleh kami sebagai rakyat kecil memberi masukan, pandangan, saran, atau apatah namanya, pemerintah perlu merencana ulang pembangunan ESDM, khususnya penambangan batu bara di wilayah Provinsi Jambi yang kaya raya dan kita cintai ini. Perlu dikaji ulang dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak keamanan dan keselamatan masyarakat yang saat ini sudah mulai mencuat ke permukaan. Jangan biarkan keadaan ini menjadi lebih rumit sehingga terjadi komplikasi masalah yang menimbulkan kerugian yang lebih parah, baik secara finansial maupun sosial. Bukankah penambangan batu bara ini adalah bisnis negara? Bukankah negara telah mengumumkan keuntungan bersih bisnis negara tahun 2021 mencapai 90 triliun rupiah, meningkat 600% dari tahun sebelumnya? Bukankah negara menerima royalti dan land rent, sewa lahan, atau iuran tetap dari penambangan batu bara? Kami tidak tahu kalau ada iuran lain dari itu. Kami berhak menanyakan untuk apa saja penghasilan negara tersebut, kalau tidak untuk rakyat. Kami juga berhak mempertanyakan kesungguhan pengelola negara menyelesaikan persoalan rakyat ini. Kami sebagai rakyat tentu berharap kepada saudara yang diamanahkan untuk menjalankan sistem negara, dipilih dan digaji dengan uang rakyat untuk menjalankan pembangunan demi kesejahteraan, kenyamanan, dan ketentraman rakyat. Hanya itu. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua